pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah Minggu pagi hari ini, di mana ibadah Minggu yang kita jalani, kita lakukan pada pagi hari ini dalam rangka Minggu Trinitas. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah yang kita akan bacakan dari Alkitab. Mari kita mempersiapkan dari surat Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Mari kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, hadirlah dan bukalah hati kami yang sudah kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kuasailah hati kami, terangilah hati kami, dan jangan kuasa-kuasa lain, suara-suara lain yang mengganggu konsentrasi kami di saat kami akan membaca dan merenungkan firman. Karena itu, ya Allah Roh Kudus, urapilah kami semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memberitakannya. Arahkan pikiran dan pendengaran kami Bapa, sehingga kami hanya fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita mengikuti pembacaan Alkitab dari surat Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14 yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berada di dalam Dia, itulah tema renungan kita di Minggu Trinitas pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu hari ini sekaligus dirangkaikan dengan ibadah
pembukaan bulan Pelkes atau bulan pelayanan kesaksian GPIB. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap tahun ya, pada bulan Juni GPIB merayakannya sebagai bulan Pelkes, bulan pelayanan dan kesaksian. Melalui Departemen Pelkes, GPIB hadir untuk melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan Pelkes yang secara langsung dapat menyentuh kebutuhan masyarakat dan khusus lagi masyarakat yang ada di daerah pedalaman, yang ada di daerah Pelkes seperti di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh GPIB selama bulan Pelkes ini? Ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh GPIB dalam berpelkes. Misalnya, pengadaan air bersih, pengadaan infrastruktur yang ada di desa-desa, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan massal untuk masyarakat. Begitu juga membangun sarana-sarana seperti ibadah, tempat ibadah, sekolah, dan banyak lagi penyuluhan-penyuluhan untuk membina masyarakat pedesaan, mengembangkan contohnya usaha kecil seperti home industry yang terbuat dari hasil pertanian masyarakat. Nah, Pelkes ini merupakan bentuk pelayanan konkret dan nyata Gereja Protestan Indonesia bagian Barat kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah Pelkes yang masih tertinggal dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang ada di perkotaan. Nah, pelayanan sosial yang dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, dan untuk suksesnya kegiatan bulan Pelkes GPIB tahun ini, maka sangatlah diharapkan dukungan kita sebagai warga jemaat untuk ikut bersama berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang sudah diprogramkan secara sinodal. Nah, tahun ini agaknya kegiatan Pelkes ini sedikit berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita tahu sekarang kita masih berada di dalam bencana pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa kita atau masyarakat kita. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Kita tetap harus melaksanakan, karena Pelkes ini sudah merupakan tugas panggilan kita sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa dan dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jadi teringat ya, dalam kisah Yesus yang memberi makan orang banyak, yang kurang lebih 50 orang, yang dikisahkan di dalam Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Di sana dikisahkan bahwa menjelang malam, murid-murid mengusulkan kepada Yesus untuk menyuruh orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus pada saat itu untuk pulang, agar supaya mereka dapat membeli makanan, dengan alasan murid-murid tempat di mana mereka saat itu berada itu sangat sepi dan tidak ada orang yang menjual makanan sebanyak untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi apa jawab Yesus terhadap usulan para murid-murid pada saat itu? Yesus menjawab murid-muridnya bahwa orang banyak ini tidak perlu pergi
atau disuruh pergi, atau disuruh pulang. Tetapi kamu, murid-murid, harus memberi mereka makan. Apa persoalannya di sini? Kata murid-murid, tempat ini sepi, Guru, dan juga tidak ada orang yang menjual makanan yang bisa memberi makan orang yang banyak itu. Tetapi Yesus menyuruh mereka untuk memberi makan orang banyak itu. Nah, apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya ini, maka ini juga yang diamanatkan dan ditugaskan oleh Yesus kepada gereja pada sepanjang zaman. Dan tugas inilah yang terus dilakukan oleh GPIB, yang merupakan bagian dari gereja Kristus di tengah-tengah bangsa dan dunia ini, dalam kehadiran sebagai gereja Kristus yang terus bertumbuh dan berakar di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Mengapa GPIB harus berpelkes secara konkret atau secara nyata, apalagi dalam situasi masyarakat dan bangsa kita yang masih sedang menghadapi ancaman virus atau wabah penyakit yang kita tahu bukan saja menginfeksi kesehatan masyarakat, tetapi juga telah menginfeksi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia lainnya, terutama ekonomi, yang selama ini bersumber dan dari berbagai usaha dan pekerjaan masyarakat akibat infeksi dari virus COVID-19 ini. Hampir semua dunia usaha menjadi lumpuh. Kehidupan masyarakat dan kita juga sebagai gereja telah berada di dalam masalah dan kesulitan yang dilematis. Sebagai gereja, apakah kita hanya menjadi penonton atas penderitaan saudara-saudara kita yang terdampak oleh persoalan sosial yang ada ini? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kata Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Inilah misi kita, inilah tugas kita sebagai orang percaya di dalam gereja. Sebagai gereja Kristus, pada dasarnya kita harus melakukan tugas pelayanan nyata. Dasarnya dan motivasi apa kita harus melakukan tugas dan misi Kristus ini dalam pelayanan dan kesaksian kita? Firman Tuhan kita di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa hidup sebagai orang-orang terpilih di dalam Kristus, kita itu telah memperoleh kekayaan hidup. Dan kekayaan hidup di sini bukan hanya berbicara tentang berapa banyak dan berapa jumlah kekayaan hidup yang kita miliki, tetapi lebih berbicara tentang siapa kekayaan itu. Siapa kekayaan kita? Siapa sumber hidup kita yang telah memperkaya kita dengan banyak hal di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Dialah Tuhan. Tuhan kita di dalam Yesus Kristus yang olehnya kita telah dipilih untuk menjadi anak-anak yang dikasihinya. Dalam Dia kita telah dikaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga yang sudah kita alami di dunia nyata saat ini. Di dalam Dia kita telah ditetapkan menjadi umat yang kudus dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Dan itu semua dilakukan dalam kerelaan hati Tuhan yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Tidak ada apapun
yang kita miliki dan kita rasakan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang tidak berasal dari dan oleh Kristus. Semuanya yang ada pada kita, yang kita peroleh dalam perjalanan hidup beriman kita, merupakan kekayaan yang bersumber dari Dia, bersumber dari Kristus yang dilimpahkannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam memperoleh kekayaan bukan ditentukan oleh usaha kita semata-mata, bukan ditentukan oleh keuletan kita, kekuatan kita bekerja, tetapi ditentukan oleh kekayaan yang bersumber dari Kristus. Kekayaan yang ada pada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ditentukan oleh jumlah dan berapa banyak kekayaan harta yang kita miliki, tetapi kekayaan hidup kita ditentukan oleh Kristus. Disinilah kontras antara pemahaman dunia tentang kekayaan. Dunia mengukur, menilai kekayaan ketika seseorang itu memiliki ini dan itu di dalam kehidupannya. Tetapi dari sudut iman Kristen, kekayaan itu bukan diukur dari jumlah dan nilai yang dimiliki oleh kita, tetapi ditentukan oleh Allah di dalam Kristus yang setia memberkati kita, setia melimpahkan kekayaan hidup kepada kita. Jadi kekayaan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi, bukan ditentukan oleh kekayaan duniawi, tetapi oleh kekayaan Kristus yang selalu melimpahkan rahmat, kebaikan, dan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk kita mengelak dan menghindari panggilan Kristus, tugas dari Kristus dan misi yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja. Karena kita semua telah lebih dahulu diperkaya oleh kasih dan berkat-berkat Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita boleh memiliki banyak hal di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu semua karena kekayaan Kristus yang dilimpahkan kepada kita. Kita telah menjadi milik Allah. Untuk apa menjadi milik Allah di dalam kehidupan kita? Dikatakan pada ayat 13 dan 14, kita telah menjadi milik Allah. Untuk menjadi milik Allah, memuji-muji kemuliaan Allah. Jadi konkretnya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita harus hidup memuji-muji kemuliaan Allah? Yaitu dengan melakukan kehendak Allah, melakukan perintah Allah, melakukan firman-Nya. Nah, kalau kepada murid-muridnya pada zaman Yesus dengan tegas menegaskan, kamu harus memberi mereka makan. Maka tugas itu juga yang diberikan dan dipercayakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, bahwa melalui Roh Kudus-Nya yang sudah dicurahkan kepada kita, kita harus siap melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini. Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita adalah jaminan dari Allah untuk kita mampu, untuk kita berani melakukan misi Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Roh Kudus telah dicurahkan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Roh Kudus itulah jaminan untuk kita melakukan pelayanan dan kesaksian kita secara konkret dan nyata. Meskipun sampai saat ini kita semua masih berada dalam derita dan keprihatinan yang sama akibat wabah penyakit virus COVID-19, tetapi kondisi ini tidak harus menghalangi dan menghambat kita untuk hidup memuji-muji kemuliaan Kristus yang sudah lebih dahulu melimpahkan kasih dan anugerahnya
kepada kita. Kristus telah melakukan bagiannya untuk menebus, mengampuni dosa-dosa kita, serta menjamin keselamatan kita di dunia dan di sorga. Maka rentang waktu dalam peristiwa Pentakosta sampai kedatangan Kristus kedua kalinya, inilah waktu, inilah masa, inilah kesempatan untuk kita juga sebagai gereja berjuang melakukan bagian kita untuk Kristus, melayani dan berbagi berkat Tuhan dengan saudara-saudara dan sesama kita. Maka marilah kita menopang dan berpartisipasi demi dan untuk suksesnya bulan pelayanan dan kesaksian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat untuk kemuliaan nama Kristus, Kepala Gereja. Amin. Coba Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Yesus Kristus firman yang hidup dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang sama, Allah yang esa, yang kami puji dan kami sembah sebagai gereja Kristus dalam sepanjang zaman. Kepadamu Allah Tritunggal kami datang mengucap syukur karena karya keselamatanmu yang boleh kami alami dan menjadi bagian hidup kami, sehingga sampai pada hari ini kami masih boleh ada, sebagaimana kami ada di mesbah keluarga kami masing-masing untuk kami beribadah dan mengucap syukur atas semua kebaikan dan karunia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah melawat kami di hari Minggu Trinitas ini, di mana kami diberi bekal, diberi petunjuk tentang bagaimana kami untuk hidup memuji-muji Tuhan Allah di dalam Kristus yang sudah lebih dahulu berkarya menyelamatkan kami melalui kematian, pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Maka kami juga disadarkan Bapa bahwa dalam kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya, Tuhan memberi kesempatan untuk kami berkarya guna membawa keselamatan Kristus bagi umat manusia dan dunia ini melalui kegiatan-kegiatan dan tugas pengutusan gereja. Memasuki bulan Juni ini Bapa di sorga, kami akan memulai bulan pelayanan kesaksian GPIB dengan berbagai kegiatan dan program-program pelayanan secara sinodal maupun secara musyawarah pelayanan, bahkan di tingkat lokal jemaat GPIB. Kami siap Tuhan untuk melakukan panggilan Tuhan berpelkes di tengah-tengah sesama dan dunia ini. Maka semua program dan kegiatan yang sudah dipersiapkan baik secara sinodal, secara musyawarah pelayanan, secara lokal di tiap-tiap jemaat GPIB termasuk di Jemaat Sejahtera, kami mohon Tuhan memberkati. Memberkati Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB dengan semua program dan kegiatan-kegiatan pelayanan menanggulangi kesatuan tugas untuk para korban, anggota jemaat dan masyarakat yang terpapar oleh dampak virus corona, ataupun melalui kegiatan sosial lewat krisis center GPIB. Kami mohon supaya program Departemen Pelkes GPIB secara sinodal ini Tuhan berkati sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan benar-benar GPIB menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyentuh dan menolong menopang kehidupan saudara-saudara kami yang berada baik di daerah-daerah Pelkes maupun di daerah-daerah perkotaan yang karena pandemi virus corona saat ini hidup mereka mengalami kekurangan, keterbatasan secara ekonomi, banyak hal yang berubah dengan kondisi ini. Maka Tuhan berkatilah gerejamu, baik sebagai pribadi, keluarga maupun lembaga, supaya kami dapat menjadi penyalur-penyalur kasih dan berkat Tuhan untuk sesama dan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami berdoa untuk semua jemaat GPIB Sejahtera dengan semua kegiatan pelayanan kami
kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Memasuki minggu kerja kami yang baru, minggu pelayanan kami ke depan, Tuhan perlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami sebagai presbiter, sebagai keenam pelayanan kategorial, sebagai komisi, sebagai BPPJ, sebagai karyawan dan karyawati kantor majelis jemaat, bersama seluruh warga jemaat kami boleh saling menopang, kami boleh saling mendorong untuk mensukseskan kegiatan dan program pelayanan kami. Khususnya menghadapi bulan Pelkes ini, kami juga akan melaksanakan lagi bakti sosial untuk menjangkau jemaat-jemaat dan saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Tuhan berkatilah seluruh jemaat untuk bisa berpartisipasi di dalam ikut serta mensukseskan kegiatan bakti sosial, baik dalam rangka bulan Pelkes maupun dalam rangka peduli kasih dampak virus corona. Kami mohon Tuhan, kami semua Engkau perkaya dengan kekayaan-Mu, supaya kami memiliki kemurahan hati, kerelaan untuk mengulurkan tangan kami, menopang dan menolong melayani akan saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, dan semua aparat pemerintah kami, TNI maupun Polri. Begitu juga dengan semua pemerintahan yang ada dari pusat sampai di daerah-daerah. Kami mohon Tuhan perlengkapilah mereka dengan hikmat, dengan kuasa-Mu, sehingga mereka juga tetap dapat melaksanakan tugas kepemerintahan mereka, membawa, memimpin, mengayomi bangsa ini untuk melewati hari-hari yang penuh penderitaan ini. Khususnya di dalam menangani dampak virus corona, pemutusan mata rantai, penyebaran virus corona, upaya pemerintah Tuhan, kami mohon Engkau berkati. Berkati juga para medis, para relawan, para juru rawat, petugas-petugas kesehatan yang ada di lapangan, supaya mereka juga Tuhan jagai keselamatan dan hidup mereka, ketahanan fisik mereka, supaya mereka tetap melaksanakan tugas kemanusiaan mereka, serta para korban dari pandemi virus corona ini, baik ODP, PDP, ataupun mereka yang sudah positif dan berada di isolasi. Tuhan, Engkau akan menolong mereka, menjaga mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Amsal Sugiono bersama dengan putranya yang juga sedang dirawat di rumah sakit Siloam sebagai pasien PDP virus corona. Kami juga mohon Tuhan uluran tangan kuasa-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini dan semua perawatan para medis yang dijalaninya di rumah sakit Siloam. Lalu Tuhan, di dalam pengasihan-Mu, berikanlah ketahanan fisik, bahkan berikanlah pemulihan dan kesembuhan bagi hamba-Mu ini. Begitu juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Sejahtera, yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Kami juga pertaruhkan mereka pribadi lepas pribadi dengan segala kondisi kelemahan fisik mereka di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan melawat mereka, melawat Ibu Piris, melawat Bapak Karel Matakupan, Saudara Aprian Manuputi, dan Ibu Eha Siahaan Hermono, Ibu Bambang, begitu juga Ibu Sumini Wawor, Bapak Yanes Franky Siatau, anak Stefanus Daud, dan Bapak Joni Tampu Bolon. Atau ada juga jemaat-jemaat Tuhan yang tidak kami sebutkan namanya. Mereka juga dalam pergumulan sakit, pergumulan mengalami kelemahan fisik. Tuhan, mari Engkau juga jumpai mereka, lawat mereka, dan pulihkan seluruh kehidupan mereka dengan penderitaan sakit yang mereka derita. Bapa di sorga, kami juga menaikkan doa syafaat kami untuk keluarga-keluarga jemaat dari sektor 1, 2, dan 3. Ada keluarga MP Pangaribuan, ada keluarga Sony P. Manuputi, ada keluarga Nyonya Kartini, ada keluarga Nyonya Sumana, ada keluarga Andreas A. Prasetyo, ada keluarga Aldiano Soyo.
masing-masing keluarga ini dengan seluruh kehidupan mereka, pergumulan mereka. Tuhan, Engkau ada menyertai dan menolong, memberkati mereka, memberi kekuatan iman dan pengharapan kepadamu di dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Begitu juga dengan seluruh kehidupan keluarga, warga jemaat GPB Sejahtera, tiap-tiap keluarga, dari orang tua sampai dengan anak-anak cucu mereka, para lansia-lansia, ibu-ibu janda, duda, anak-anak yatim dan piatu, seluruh hidup dan kehidupan mereka, masa depan mereka, kami taruh di dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan yang setia menyertai, menjaga keluar masuk hidup mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati seluruh perjuangan hidup jemaat dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang mereka gumuli Bapa, kami mohon Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang tidak bersama-sama dengan keluarga mereka di Surabaya, mungkin sedang bekerja di luar kota. Lindungi, jaga, sertai mereka juga dengan seluruh kehidupan dan aktivitas mereka. Bapa di sorga, bersama-sama kami juga mempersembahkan sukacita dan syukur karena pertambahan usia bagi saudara-saudara kami, yaitu bersama anak Angelina M. Salindeho, bersama Bapak Benediktus Yohanes Venat, bersama Saudari Sailinia Tuter, bersama Bapak Peter Kalolangi, bersama anak Floreta Panjaitan, bersama Nyonya Juliana Jarangga Teterisa. Mereka yang bersukacita dan bersyukur karena akan mengalami anugerah dan berkat Tuhan karena pertambahan usia. Tuhan, Engkau memberkati sukacita dan syukur mereka Engkau sempurnakan. Lalu Tuhan akan menuntun, menyertai kehidupan mereka di dalam usia yang Tuhan anugerahkan. Begitu juga jemaat-jemaat yang bersukacita bersyukur karena perkawinan yang berhari ulang tahun, Tuhan juga berkati. Bapa di sorga, bersama seluruh jemaat yang boleh beribadah pada hari ini, kami mohon Tuhan Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bahkan kami juga tak lupa mendoakan dan menyerahkan kota kami Surabaya. Tuhan, lawatlah di tengah-tengah menghadapi pandemi virus corona sekarang ini. Biarlah ya Tuhan Engkau mengakhiri semua bencana ini. Engkau menghalaukan semua virus-virus yang berbahaya ini. Dan biarlah kami hidup aman dan tentram di kota Surabaya ini. Kami serahkan Ibu Gubernur bersama seluruh jajarannya, Ibu Wali Kota bersama jajarannya. Berkatilah mereka supaya mereka kompak di dalam menangani berbagai masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat kota kami ini. Lindungilah dan berkatilah mereka semua supaya mereka juga sehat dan dapat melaksanakan tugas mereka dalam hikmat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah yang sudah kami jalani ini menjadi kekuatan kami untuk melanjutkan kehidupan kami, dan terutama Bapa di dalam melaksanakan mewujudkan ibadah aktual kami, di dalam sikap hidup, laku, tindakan kami, supaya nama Tuhan selalu dimuliakan. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa syafaat kami, doa pengharapan kami, doa syukur kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.